isu-isu bahwa pemilu akan gagal itu sudah tidak ada lagi. Isu pemilu mundur sudah tidak ada lagi. masih mungkin. Pemilu mundur masih mungkin. Mungkin. Tapi kan semua partai sudah mengajukan caleg-calegnya. Ya kalau tiba-tiba masih ada satu yang ganjal. Kalau tiba-tiba MK memutuskan keputusan bahwa sistem pemilunya menggunakan proporsional tertutup model gaya Orde Baru lagi, kan masih nanti akan muncul perdebatan baru tentang dapilnya bagaimana. Ya, ini persoalan undang-undang juga kan? Persoalan undang-undang dan pasti akan muncul persiapan baru lagi. Bagaimana nanti ini ibarat ini kan kalau saya katakan ya masih ada potensi meskipun saya tidak berharap itu ada perubahan sistem. Ya, tapi apapun sekecil apapun kita hitung karena itu masih ada potensi untuk itu di dalam MK. Ibaratnya itu pertandingan sudah dimulai, sudah warming up. Pertandingan badminton. Semula itu digunakan pertandingan model rally point, game 21, mati dapat poin kan. Tiba-tiba diubah oleh wasit. Udah dapat 5 ini, diubah. Enggak, kita pakai pola lama, pakai pindah bola gitu. Kan itu akan mengubah gaya permainan, sebetulnya strategi permainan dan sebagainya. Dan apalagi sekarang misalnya kalau dengan sistem terbuka, itu kan harapan caleg-caleg tertentu yang sudah direkrut itu kan besar ya. Nah, kemudian setelah nanti kalau jadi tertutup mereka bisa mengundurkan diri nanti. Betul. Makanya kalau saya berdebat dengan teman-teman lain seperti teman-teman PDIP yang mengusung tertutup kan selalu mengatakan bahwa undang-undang dasar itu katanya bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Ya betul. Terus beliau mengatakan bahkan itu yang dicoblos harus partai politik. Iya betul. Saya mengatakan yang peserta pemilu memang partai politik. Buktinya apa? Nusron Wahid, Julvan Lidan nggak mungkin bisa daftar jadi caleg kalau nggak lewat partai politik. Karena itu adalah sudah mengandung sistem proporsional terbuka ini sudah mengandung tentang representasi dan kedaulatan partai politik. Yaitu apa? Mendaftarkan sampai pemilu, sampai ke KPU. Tapi Dewan Perwakilan Rakyat itu dia tidak ansih menjadi wakilnya partai politik. Dia juga wakilnya rakyat. Namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan Dewan Perwakilan Partai Politik. Nah, tugasnya apa? Ya ketika tugas DPR adalah tugas partai politik adalah menseleksi kader-kader terbaik ditampilkan, tugas rakyat adalah memilih rakyat dan wakilnya dia mana yang akan dia pilih. Sehingga sistem ini sudah baik menurut saya. Kenapa? Karena sudah mengakomodasi kedaulatan partai politik lewat pendaftaran. Karena Julvan Lindan nggak bisa daftar secara bebas tanpa lewat partai politik. Yang kedua, mengakomodasi kedaulatan rakyat, yaitu rakyat dikasih kebebasan memilih mana orang dari partai ini pun yang bisa mewakili saya ini. Tapi kalau dulu kan tidak. Rakyat hanya dipaksa milih partai, tapi yang ngurusin dia, partai nggak ngurus dia. Kalau ada apa-apa, yang ngurus dia adalah wakil yang ditunjuk oleh partai politik. Sehingga terjadi asimetrik informasi antara si pemilih dengan yang dipilih itu nggak nyambung. Pada hakikatnya kan hubungan politik ini kan DPR dengan rakyat ini kan hubungan prinsipal agen. Prinsipalnya kan rakyat. Agennya adalah para anggota DPR ini. Tapi ini mau dibalik oleh partai politik. Prinsipalnya adalah partai politik. Agennya adalah anggota DPR. Jadi sebenarnya partai itu fasilitator ya. Partai itu pemegang kedaulatan, saya setuju. Tapi kedaulatannya adalah ketika dia mempunyai dua fungsi. Menseleksi orang terbaik untuk ditampilkan di dalam partai dia. Yang kemudian untuk disajikan kepada rakyat. Undang-undang adalah mendaftarkan kepada KPU yang kemudian disajikan kepada rakyat untuk dipilih.